Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Muhammad Alfi Al-Ghifari, Zaidan Ahmad Zaindra, Rahmatika Fadila Durianto, dan Rama Kurniawan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktikkan penggunaan aplikasi Orange untuk memahami proses dalam data mining. Beberapa teknik yang akan kami pelajari dan terapkan antara lain seperti pre-processing data, klasifikasi, prediksi, dan klasterisasi. Perkenalkan, saya Zaidan Ahmad Zaindra dengan NPM 2023 31500 393 yang akan menjelaskan bagaimana mengambil data dari website hingga menggunakan widget reprocess pada Orange Data Mining. Oke, pertama-tama kita ke website yang menyediakan berbagai data dan informasi. Saya akan menggunakan website dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Selanjutnya, kita cari dataset yang akan digunakan. Oke, di sini saya akan menggunakan dataset dari jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2025. Kita download terlebih dahulu dengan format Excel. Selanjutnya kita buka terlebih dahulu file yang tadi sudah di-download. Di sini sudah terdapat data dan informasi mengenai kelompok umur, kemudian penduduk laki-laki, kemudian penduduk perempuan, kemudian penduduk laki-laki dan perempuan, dikarenakan kita ingin menganalisis 3 teknik pada Orange Data Mining, maka kita tambahkan tabel credit score. Saya akan mengkategorikan ke dalam 3 kategori berdasarkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Yang pertama, height atau tinggi di angka 25.000 sampai 20.000 sampai sini. Yang kedua, average atau rata-rata di angka 20.000 sampai 15.000. Kemudian low atau rendah di angka 15.000 ke bawah. Jika sudah, kita save dan buka aplikasi Orange Data Mining. Di Orange Data Mining, kita pilih file atau geser file di sini. Kemudian kita klik file dan klik logo folder untuk memilih file yang tadi sudah saya ubah. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Dikarenakan saya ingin credit score sebagai target, maka kita ubah dulu credit score
tipenya tetap kategorikal, lalu role-nya kita ubah ke target, ini sudah. Kemudian kelompok umur, tipenya kita ubah menjadi kategorikal, role-nya itu kita ubah jadi feature. Lalu kita close. Selanjutnya kita sambungkan file dengan widget data tabel. Widget data tabel itu fungsinya untuk melihat data. Lalu kita klik data table dan muncul berbagai dataset dan informasi credit score, kelompok umur, penduduk laki-laki, dan perempuan, dan penduduk perempuan. Di sini terdapat missing values atau data yang hilang sebanyak 6,2%. Lalu bagaimana cara menginput data pada missing values atau data yang hilang? Oke, kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita sambungkan file ke widget preprocess. Nah, widget ini itu berfungsi untuk mengolah data mentah sebelum data digunakan untuk melakukan data mining. Karena terdapat missing values, maka kita pilih yang input missing values, lalu kita pilih yang average. Jika sudah, kita close dan sambungkan ke data table yang baru. Lalu kita klik. Nah, data yang tadi hilang sekarang sudah muncul. Tapi ternyata di sini masih ada data yang hilang. Nah, kita lihat di kolom kategori kelompok usia 75+, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan ini berjumlah 18.564. Apakah kalian ingat tadi saya mengkategorikan ke dalam 3 kategori? Maka dari itu apabila jumlah penduduk laki-laki dan perempuan ini berjumlah 18.564, maka credit score-nya terdapat di average. Oke, kita ubah dulu di Excel. Di sini kita ketik average. Kemudian kita save. Kita close. Kembali ke orange. Kemudian ini kita close. Jika sudah, kemudian klik file dan kita klik reload. Kita close lagi. Klik data tabel yang baru, maka data sudah terubah. Jika di sini sudah terdapat tulisan no missing data, maka tidak ada lagi data yang hilang. Cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiel Gifari. Di sini saya akan melakukan teknik prediksi orange pada data mining. Setelah melakukan processing, berarti datanya sudah oke. Selanjutnya kita sambung ke algoritma tree. Di sini kita sambung dari processing, bukan dari data file yang di atas, karena kalau dari data file yang di atas berarti kita menggunakan data yang masih kotor atau data missing values. Di sini akan ditanya data mana yang akan dipakai. Di sini
clear all, pilih proses data ke data, klik OK. Kita ingin melihat format hierarkinya, bisa kita sambung ke TripViewer. Di sini sudah ada. Selanjutnya kita akan melakukan prediksi. Sambung dari processing ke prediction. Di sini sudah muncul. Selanjutnya kita akan melakukan test and score. Tarik dari tree ke test and score. Dari processing. Perkenalkan, nama saya Ramadika Fadila Dirianto. Di sini saya akan membahas klasterisasi. Karena di sini sudah terdapat file, data table dan step prosesnya. Jadi saya tinggal menambahkan key-means-nya. Key-means adalah algoritma untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster. Jadi kita tarik ke prosesnya ke image. Dan di sini saya menggunakan from 2 dan to 5 dan mendapatkan hasil dari silhouette score-nya seperti berikut. Lalu di sini saya menambahkan scatter plot. Scatter plot adalah grafik yang menampilkan titik-titik data pada bidang 2 dimensi berdasarkan 2 variabel. Jadi kita tarik dari key-means ke scatter plot. Berikut hasil dari scatter plotnya. Di sini saya menggunakan axis X-nya silhouette, axis Y-nya credit score, color-nya cluster, shape-nya cluster. Kalau sudah, kita tinggal menambahkan data table. Data table ini kita rename menjadi data hasil. Data hasil clustering. Lalu kita tarik dari scatter plot. Lalu kita save data untuk menyimpan semua data clustering yang kita sudah buat. Perkenalkan, saya Rama Kurniawan. Di video ini saya akan menjelaskan proses klasifikasi jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2025 menggunakan Orange Data Mining. Setelah data diproses, saya lanjutkan ke tahap klasifikasi dengan algoritma Net Bayes. Net Bayes adalah algoritma berbasis probabilitas yang cocok untuk data dengan distribusi kategori. Di sini model belajar dari data yang sudah diproses untuk memprediksi kategori tertentu, misalnya apakah penduduk termasuk usia produktif atau tidak berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin.
saya lihat dari prediksi dari model di widget prediction, di sini kita bisa lihat bagaimana masing-masing baris data diklasifikasikan, misalnya apakah termasuk kelompok usia tertentu berdasarkan prediksi dari model net bias. Selanjutnya saya uji model menggunakan widget text and score. Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa baik model dalam memprediksi data. Selanjutnya sambungkan file dengan widget test and score dan klik test and score. Berikutnya kesimpulan. Dalam proses analisis data, terdapat beberapa tahap penting yang saling berkaitan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan bermanfaat. Pre-processing adalah tahap awal untuk membersihkan dan menyiapkan data. Klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan label tertentu seperti usia produktif. Prediksi memproyeksikan hasil berdasarkan pola yang telah dipelajari dari data sebelumnya. Sedangkan klasterisasi mengelompokkan data tanpa label untuk menemukan pola tersembunyi. Keempat proses ini saling melengkapi dan sangat penting untuk menghasilkan. Sekian video dari kami. Kami berharap praktik hari ini dapat menambah wawasan serta memperdalam pemahaman kami mengenai teknik-teknik dalam data mining. Semoga ilmu yang kami pelajari bisa bermanfaat baik untuk keperluan akademik maupun di dunia kerja nanti.